yang lain segera pergi. Nanti dia yang menjaga Airin. Dia tak mau Dewa bertemu kembali dengan Airin. Hampir setengah jam, pendarahan baru bisa dihentikan. Nampak Airin terbaring di tempat tidur. "Pak, bagaimana keadaan gadis itu?" tanya Pak Dirman kepada polisi yang tadi menangani Airin. "Kondisinya sudah stabil, cuma perlu penanganan lebih baik. Dia sepertinya stres," kata teman satu selnya. "Tiap malam dia selalu menyebut nama Dewa." "Kasihan, mungkin lagi putus cinta," terang polisi itu lagi. Pak Dirman hanya mengangguk. Dalam hati kecilnya timbul rasa kasihan, tapi dia juga tak bisa memaafkan Airin begitu saja. Gadis itu sudah sangat keterlaluan. Sudah berkali-kali dia diberi kesempatan, tapi disia-siakan. Bahkan dia berani mencelakai anak dan menantunya. Tanpa Pak Dirman sadari, Dewa kembali ke kantor polisi. Dia datang bersama Ros. Sebelumnya dia pulang untuk menjemput istrinya. Mereka telah berdiskusi dan sepakat untuk menemui Airin. Mereka mau tahu alasan kenapa gadis itu mau mencelakakan Dewa. Baru saja Pak Dirman keluar dari ruang klinik, dia melihat anaknya sedang berjalan ke arahnya. "Kamu ngapain ke sini?" tanya Pak Dirman. "Saya mau jenguk Airin, Pak," jawab Ros. Dia tahu kalau Dewa yang bicara, pasti Pak Dirman akan marah. "Kamu kok sudah keluar? Katanya disuruh istirahat," ucap Pak Dirman. Dia menatap menantunya dengan khawatir. "Maaf Pak, tapi nggak tahu kenapa Ros pengen ketemu sama Airin," jawab menantunya itu. "Ya sudah, izin dulu sama Pak polisinya," jawab Pak Dirman. Dia seperti mengajak anak kecil saja. Setelah mendapat izin, mereka masuk di ruang perawatan. Di mana Airin sedang berbaring. Airin telah siuman, tapi dia menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Saat mendengar suara orang berbicara, dia berbalik. Saat melihat Dewa masuk ke ruangan tersebut, wajah Airin berubah cerah. Dia tersenyum, bangun dari tidur dan berusaha bangkit. Dia tidak peduli dengan luka yang di tangannya. "Mas Dewa, kenapa baru datang sekarang? Aku nunggu sudah lama. Katanya mau ajak aku ke tempat makan kita." "Sudah lama loh kita tidak makan bakso," ucap Airin. Dia menghampiri Dewa, bergelayut di lengan Dewa. Melihat kondisi Airin membuat hati kecil Dewa terenyuh. "Maaf, aku lagi sibuk di kantor," jawab Dewa. "Tapi jadi kan kita makan? Aku sudah lapar sekali. Terus habis makan temani aku beli perabotan rumah ya. Rumah kita belum ada isinya," ucap Airin panjang lebar. Airin menarik Dewa, dia berjalan keluar ruangan. Polisi yang melihat segera menahan mereka. "Mau kemana?" "Ibu tidak boleh kemana-mana," ucap seorang polisi yang sedang piket. "Kamu siapa? Minggir, kamu menghalangi jalanku," ucap Airin. Dia mendorong polisi tersebut agar menjauh dari mereka. "Bu, saya peringatkan, kalau tidak mau mendengar terpaksa ibu akan kembali saya masukkan ke dalam sel," ucap Pak polisi itu lagi. Melihat hal itu, Dewa menarik tangan Airin untuk kembali masuk ke dalam ruangan klinik. Dia menuntun ke tempat tidur. "Mas, kita di mana? Aku mau pulang ke rumah. Kamu kan belum makan." "Aku mau masak," ucap Airin. Dia berusaha bangkit tapi ditahan oleh Dewa. "Kita di sini saja. Nanti kita makan di luar saja," ucap Dewa. Saat mereka asik berbicara, terlihat Ros masuk ke dalam ruangan. Memang tadi dia pamit kepada suaminya untuk ke kamar mandi, sehingga Dewa masuk ke ruangan klinik hanya bersama Pak Dirman. "Mas," panggil Ros. Dia kaget melihat suaminya sedang berdekatan dengan Airin. "Sayang," jawab Dewa kaget. Dia segera berusaha melepaskan tangan dari genggaman Airin, tapi Airin memegangnya dengan sangat kuat. "Mas, kenapa? Airin masih rindu," tanya Airin. Ros mendekat dan menarik tangan Dewa. Lihat Ros, wajah Airin berubah merah. Tangannya terkepal menahan marah. "Heh, kamu siapa? Kok bisa-bisanya kamu narik tangan pacar aku?" tanya Airin lagi. Dia mendorong bahu Ros sehingga dia mundur selangkah. "Apa-apaan sih?" ucap Ros. Dia menepis tangan Airin yang mendorongnya lalu menarik Dewa agar mendekat.
Kamu yang apa-apaan? Narik-narik pacar aku, teriak Airin. Dewa menarik tangan Rose agar mundur. Dia tak ingin istrinya kembali diserang oleh Airin. Belum sempat Rose berbalik, Airin sudah menarik rambut Rose. Untung saja Dewa menahan tubuh istrinya supaya tak terjatuh. Rin, kamu ini kenapa? Teriak Dewa. Dia frustasi melihat kelakuan Airin yang barbar. Mas, kok marahin aku? Aku kan cuma tidak mau ada yang gangguin kamu, jawab Airin tak terima. Dia masih saja terus maju untuk mencakar Rose, tapi dihalangi Dewa. Polisi yang melihat mereka segera menarik Airin, membawanya kembali ke sel. Kamu apa-apaan? Aku mau sama Mas Dewa. Kamu gak boleh bawa aku. Mas, tolong aku mas, teriak Airin. Dia meronta-ronta, meminta dilepaskan berkali-kali, tangan polisi dipukul. Setelah Airin dimasukkan ke dalam sel, dia masih saja berontak sambil berteriak-teriak. Pak, sebaiknya Ibu Airin dipanggilkan psikolog, dites status kejiwaannya sebelum melanjutkan laporan kasusnya. Takutnya dia ada kelainan jiwa karena setelah beberapa hari di sini dia menampakkan kelakuan yang absurd. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang juga diam. Terang dokter yang bertugas mengawasi Airin. Pak Dirman dan pengacara saling mengangguk. Mereka berdiskusi tentang bagaimana baiknya. Setelah menemukan kata sepakat, mereka akhirnya setuju menahan laporannya sampai Airin menjalani tes kejiwaan. Tak berapa lama Airin kembali dibawa masuk ke dalam ruangan. Setelah berada di dalam sel, dia berubah jadi sopan dan tenang. Dia dikeluarkan karena harus menandatangani sebuah berkas peninjauan kesehatan. Kembali dia bertemu dengan Dewa yang sedang duduk di pojok ruangan. Kamu ngapain kesini? Kamu puas lihat aku menderita? Tanya Airin sambil berteriak. Dia menunjuk ke arah Pak Dirman dan yang lainnya. Maksud kamu apa? Tanya Dewa. Dia bangkit melangkah mendekati Airin. Dia tak habis pikir bagaimana mungkin seseorang bisa langsung berubah mood hanya dalam hitungan menit. Kamu tanya maksud aku. Apa maksud kamu? Sadar kamu telah mempermainkan aku. Kamu telah menodai aku, tapi kamu malah lari, ucap Airin. Jangan asal bicara. Suami aku tidak pernah menodai kamu, sela Rose. Dia muak melihat gadis itu bersandiwara. Sudah cukup dia bersabar selama ini. Siapa yang asal bicara? Kamu tahu sendiri pagi itu kamu melihat kami di dalam kamar bersama-sama. Jangan membohongi diri, seru Airin. Aduh, kalau mimpi jangan di siang bolong. Begini hasilnya, ucap Rose menyindir Airin. Kamu? Airin mendekat, tangannya sudah akan mencakar Rose, tapi kembali ditahan oleh polisi yang mengawasinya. Bu, tolong jaga sopan santunnya. Ini kantor polisi, bukan pasar. Jangan seenaknya mau ribut, tegur polisi tersebut. Heh, kamu diam saja. Jangan banyak bicara, hardik Airin kepada polisi tersebut. Mereka yang melihat kelakuan Airin kompak menggelengkan kepala. Polisi yang dibentak hanya tertawa. Dia sudah sering menghadapi hal seperti itu. Setelah semua berkas selesai, Airin dijadwalkan melakukan tes kejiwaan pada hari itu juga. Pak Dirman dan yang lain sepakat untuk menunggu hasil tesnya. Airin sempat berontak. Dia tak mau dibawa ke ruangan khusus. Dia menangis meraung-raung. Tapi setelah dibujuk, akhirnya Airin bersedia. Selama 2 jam Airin melakukan tes. Tapi sayangnya hasil pemeriksaan baru bisa diketahui keesokan harinya. Membuat mereka harus pulang dengan tangan kosong. Saat Airin akan dibawa kembali ke sel tempatnya ditahan, Dewa meminta izin untuk bertanya kepada Airin. Polisi yang akan membawa Airin memberikan waktu 15 menit. Rin, kamu kok tega menyewa perampok untuk mencelakai aku? Tanya Dewa setelah Airin kembali didudukkan dari ruangan BAP. Sudahlah mas, aku malas berbicara sama kamu, jawab Airin. Dia menolak untuk berbicara dengan Dewa. Kenapa Rin? Katanya kamu suka sama aku, tapi kenapa kamu mau membunuhku? Tanya Dewa. Dia tak berhenti bertanya. Kamu mau tahu kenapa? Tanya Airin balik. Dewa mengangguk, dia menatap Airin, karena Airin menggantung kata-katanya.